Oke, jumpa lagi bersama saya Yandi Uran dalam tutorial. Jadi pada hari ini tutorial kita tentang bagaimana cara membuat form pengolahan data. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengerjakan tugas untuk membuat form. Nah, pada kali ini kita coba membuat form itu berfungsi. Artinya bahwa form itu bisa kita isi, kemudian bisa juga mengolah data di dalamnya. Jadi kalian bisa buat project baru menggunakan aplikasi SPCK Editor. Namun tutorial di sini saya menggunakan laptop. Jadi kalian bisa lihat ada 3 file kan, index.html, main.js, dan style.css. Oke, sekarang kalian bisa ke file index.html lalu edit. Di kalian punya sudah lengkap isinya kan? Saya punya. Saya isi saya punya dulu. Oke. Di sini titelnya saya taruh dengan perhitungan gaji karyawan. Itu titelnya. Kemudian di bawah, di dalam body kalian sudah punya kan? Yang dibawakan script src nya kan dari main.js kan. Nah, ini kalian sudah punya seperti ini kan. Nah, sekarang saya isi di antara tag body di atasnya ini. Oke, kita mulai saja. Yang pertama kita buat form. Kemudian jangan lupa actionnya atau tidak perlu ada action karena ini kita pakai JavaScript. Jadi kita buat seperti ini saja. Form ID-nya adalah gaji, kasih nama saja form gaji karyawan. Oke. Kemudian yang pertama kita menggunakan tabel untuk membuat tampilannya. Oke. Ter baris yang pertama kita taruh di sini menggunakan nama lengkap. Kolom yang pertama nama lengkap. Oke. Kolom yang kedua kita isi dengan input tipe teks yang pertama. Name-nya di sini pakai name-nya nama, saya pakai underscore, tidak pakai spasi ya kalau untuk name. ID-nya juga sama. Jangan menggunakan spasi. Oke. Tutup TD. Sudah jadi yang pertama. Sekarang coba kita jalankan. Kalau kalian kan tinggal tekan play yang di sebelah atas itu kan, sedangkan saya punya langsung klik seperti ini. Oke, sudah ada di sini kan. Oke, sudah seperti ini. Kita taruh dulu di atas menggunakan H3 saja, form gaji karyawan. Oke, coba saya jalankan. Oke, nama lengkap. Kemudian di sini saya tambahkan baris berikutnya, Pak copy saja. Baris berikutnya saya taruh di sini adalah status perkawinan. Oke, di sini kita tidak menggunakan input, tapi kita menggunakan select. Select name-nya adalah status perkawinan. ID jangan lupa harus ada ID. Status perkawinan. Oke, optionnya atau pilihannya yang pertama ada belum menikah. Oke, yang kedua sudah menikah. Taruh di sini saya. Oke, sekarang coba kita jalankan hasilnya seperti apa. Ya, ada 2 pilihan seperti ini kan. Oke, sudah seperti itu. Kita tambahkan lagi gaji pokok. Saya bisa copy yang di atas saja. Gaji pokok. Oke. Di sini tipenya saya ganti dengan number supaya hanya bisa isi angka. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, nanti kita sudah bisa isi ini.
misalnya. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi BPJS misalnya. Kita tambah BPJS-nya berapa? BPJS. Oke. Kemudian dengan terakhir kita tambahkan tombol. Tombolnya kita bisa taruh di yang kedua ini saja. Input tipenya jangan lupa submit. Name-nya hitung. Kemudian value-nya hitung. ID-nya ini tidak perlu ID juga, tidak masalah. Kita pakai on click. Nama event ini kalian harus pelajari lagi jenis-jenis event di JavaScript, tapi nanti pelan-pelan kita pelajari satu-satu karena ini masih yang pertama. Jadi ini disebut dengan event. Jadi on click misalnya, kalau kita klik di sini kita akan menghitung. Oke. Nah, jadi coba kita lihat hasilnya. Oke. Pada saat kita klik kan tidak terjadi apa-apa kan? Nah, diklik seperti ini tidak ada respon. Bes kita hapus saja form yang di atas ini supaya dia jangan ada proses apa-apa. Oke. Sekarang coba hitung. Ternyata ketika kita klik hitung, walaupun kita coba isi ya. Misalnya tidak terjadi apa-apa kan? Nah, ini karena kita belum buat menggunakan JavaScript, belum ada prosesnya. Oke, sekarang kita coba buat di prosesnya. Sekarang yang kalian harus perhatikan adalah yang pertama, ini yang penting, ID-nya harus ada. Kemudian status perkawinan setiap ID ini harus ada. Kalau mau buat perhitungan, gaji pokok harus ada ID-nya. Ini di BPJS juga harus ada ID-nya. Sedangkan yang pada tombol itu adalah on click. On click itu disebut dengan event. Contohnya, kita klik itu disebut dengan event klik. Kemudian ada event sentuh atau kemudian ada banyak sekali event, misalnya event on mouse over. Itu artinya mouse-nya berada di atas teks ini. Kalau event klik ketika saya klik seperti ini. Nah, itu event klik. Kalau event double klik, saya klik double begini. Nah, itu disebut dengan event double click. Kemudian ada juga yang disebut event on mouse over. Itu misalnya ada di atas seperti ini. Nanti penjelasan tentang event-event akan saya jelaskan di video berikutnya. Oke, langsung saja. Di sini kita hanya menggunakan satu event yang event on click. Oke, langsung saja kita ke file main.js-nya. Klik kanan saja di sini. Kalau kalian punya kan tinggal buka di main.js. Kalian perhatikan di sini ada fungsi hitung. Kita akan memanggil fungsi hitung ketika on click ini, ketika kita tekan maka akan memanggil fungsi hitung. Jadi sekarang kita buat fungsi hitung. Oke, seperti ini. Nah, kalau kalian punya ada di situ masih ada tulisan, hapus kosongkan. Tinggalkan hanya kalian ketik yang ini. Oke. Setelah hitung, kita bisa buat panggil satu-satu variabel dari sini. Semua variabel. Variabel yang kalian panggil adalah ini, ID-nya ini. Misalnya yang pertama var, nama lengkap. Kita tinggal sama dengan dokumen.getElement by ID, nama lengkap. Jadi yang kita panggil ini titik value. Ini kalian bisa lihat di sini. Kita panggil ID ini, value-nya atau nilainya. Setelah nama lengkap, yang berikutnya adalah status perkawinannya. Kita tinggal ganti saja nama variabelnya. Ini juga sama, status perkawinan. Oke, setelah status perkawinan, gaji pokok dan BPJS. Oke, gaji pokok, dan yang terakhir BPJS.
Oke. Sampai di sini belum selesai. Kita tambahkan, ketika kita klik ternyata belum terjadi apa-apa. Ya, belum ada, seperti tombol ini ada tapi belum berfungsi. Kita hanya untuk isi dan hanya bisa lihat saja. Kita tidak tahu mau pakai buat apa. Sehingga kita perlu buat prosesnya atau pengolahannya menggunakan JavaScript. Oke, jadi di sini kita tambahkan satu kotak di sini menggunakan div ID isi ya, atau hasil. Oke. Oke, jadi kita sudah buat div 1 seperti ini. Kita kembali ke main.js nya. Sekarang kita coba untuk membuat perhitungan gajinya. Jadi rumusnya di sini adalah, kalian bisa rumusnya adalah orang yang sudah menikah dia akan mendapat tunjangan sebesar 400.000. Kalau misalnya gaji pokoknya misalnya kayak gini. Nah, sekarang kita coba perhitungan total gaji ya. Sekarang kita buat gaji var total gaji sama dengan total gaji, sabar dulu. Jadi ada tunjangan ya. Jika status perkawinan sama dengan menikah, maksudnya gini, kalau misalnya sudah menikah maka dia akan mendapatkan tunjangan sebesar, kita buat satu var tunjangan sama dengan dia dapat 200.000. Oke. Selain itu maka dia tidak mendapatkan tunjangan atau 400.000 ya tunjangan. Selain itu maka dia tidak mendapatkan tunjangan atau 0. Nah, ini baru kita bisa buat perhitungannya. Oke. Jadi var gaji total sama dengan gaji pokok ditambah, supaya karena memang ini kita menggunakan elemen, kita harus menggunakan satu eval seperti ini. Eval Oke, jadi ini kan sudah sampai sini kan, eval gaji pokok. Kemudian eval ini maksudnya adalah, mungkin kalian sudah pernah pelajari di mata pelajaran pemrograman dasar tentang tipe data. Kalau misalnya kalian entry-nya melalui form seperti ini, tipe datanya itu string sehingga tidak bisa dijumlahkan. Supaya dia bisa dijumlahkan harus tambah eval seperti ini. Artinya kita mengkonversi dia jadi sebuah angka. Oke, ditambah gaji pokok ditambah tunjangan. Tunjangan ini tidak perlu karena ini sudah tipe datanya, kalau kayak begini ini sudah tipe datanya integer. Kecuali ada petik seperti ini itu tipe datanya string, tapi kalau sudah angka seperti ini berarti tipe datanya integer. Tunjangan kemudian ditambah dikurangi BPJS eval ya, BPJS. Oke. Sehingga di total gaji di bawah kita bisa tampilkan seperti ini. Dokumen titik get elemen by ID hasil titik inner HTML nya sama dengan, kita tambah sini gaji pokok sama dengan gaji karyawan adalah titik 2. Nah, di sini kalian tambahkan dengan gaji total. Oke. Sekarang kita coba jalankan di save. Kita coba jalankan bagaimana hasilnya, kita bisa lihat di sini. Misalnya contoh saja Blokarius, misalnya dia sudah menikah, gaji pokoknya misalnya 2 juta, BPJS nya misalnya 200.000, hitung ya, jadi gaji karyawannya adalah 2.200.000.
karena gaji pokoknya 200.000. Kalau sudah menikah mendapat tunjangan sebesar 400.000, dikurangi dengan BPJS-nya adalah 200.000. Jadi dapatnya 2.200.000. Oke, misalnya saya kurangi di sini BPJS-nya mungkin hanya 100.000 saja. 2.300.000. Oke. Jadi ini adalah latihan kalian. Nanti saya akan berikan tugas apa yang harus kalian buat agar kalian bisa membuat, tetapi dengan perhitungan yang lain. Oke, sekian tutorial kali ini. Silakan kerjakan tugas yang saya berikan, tapi kalian harus pelajari dengan cara mengerjakan tugas yang ini dulu. Oke.